Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Husni selalu menggunakan masker dan melakukan physical distancing di ruang publik untuk mencegah penularan COVID-19. Perilaku tersebut merupakan cermin dari indikator bela negara: A. Cinta tanah air, B. Setia kepada Pancasila, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Memiliki kemampuan awal bela negara, E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, penjelasannya: salah satu sikap dan perilaku yang tercermin dari salah satu indikator bela negara memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, jadi ini cinta tanah air, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian ada satu lagi, itu ya, indikator dari bela negara. Nanti buat teman-teman yang baru menonton video dari kami, di video sebelumnya sudah saya upload ini nih PDF tentang bela negara. Nah, silakan teman-teman download di video sebelumnya. Nah, salah satu pengamalan atau sikap dari kemampuan awal bela negara yaitu senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi jawabannya D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Limbah pabrik yang dibuang sembarang ke sungai sehingga mencemari lingkungan merupakan pelanggaran bela negara: A. Cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada Pancasila, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini masih tentang bela negara. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, yang benar adalah jawaban A. Cinta tanah air. Oke, kita lihat penjelasannya. Membuang limbah pabrik sembarangan sehingga mencemari lingkungan merupakan pelanggaran salah satu indikator bela negara, cinta tanah air. Nah, ini yang salah satu pengamalannya adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Berarti kalau tidak mencintai, tidak menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, berarti itu melakukan pelanggaran bela negara, cinta tanah air. Oke, kita ke soal selanjutnya. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Oke, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Kita lihat penjelasannya. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Nah, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri atas beraneka ragam budaya, agama, dan kepercayaan, sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Nah, jadi jawabannya C, dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Ini maksud dari soalnya itu membina persatuan dan kesatuan. Nah, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya suku kan banyak di Indonesia. Jadi dalam pergaulan itu ya tidak boleh membedakan suku. Kalau dalam bergaul harus menyesuaikan diri, berarti ini adaptasi namanya. Ini kan tidak nyambung dengan soal. Kalau kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, iya, tapi tidak nyambung dengan soal. Kemudian kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Oke, nah ini kan tidak nyambung dengan soal. Ini juga yang keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Nah, ini juga tidak nyambung dengan soal ya. Jadi yang nyambung dengan soal jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Salah satu bentuk implementasi HAM terhadap orang lain. Nah, implementasi hak asasi manusia terhadap orang lain yaitu A. Memberikan sumbangan kepada panitia acara-acara sosial. B. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. C. Menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah. D. Mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya. E. Melaporkan pelaku tindak kekerasan anak kepada pihak yang berwajib. Oke, jawabannya adalah D. Mempersilahkan warga yang berbeda keyakinan untuk menjalankan ibadahnya. Kita lihat penjelasannya. Implementasi HAM yang bisa dihubungkan terhadap orang lain selalu berkaitan dengan semua hak-hak orang lain yang tersisip dari skema hubungan sosial. HAM sebagai hak dasar membuat semua dasar tindakan tidak berubah. Implementasi HAM dari seseorang untuk orang lain tentu saja berbeda dengan budi pekerti yang berupa kebijakan-kebijakan. Salah satu elemen HAM adalah kebebasan. Dalam memeluk agama sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu seseorang yang memahami HAM maka akan memperbolehkan dan memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Oke, jawaban A ini kan memberikan sumbangan kepada panitia acara sosial itu merupakan kebijakan atau kebajikan, ini perbuatan baik, tidak berkaitan dengan HAM. Kalau yang B, membantu tetangga yang sedang kesusahan, itu juga kan perbuatan baik, tidak berkaitan dengan HAM. Kemudian menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah itu juga perbuatan baik, tidak berkaitan dengan HAM. Yang HAM itu kalau misalkan ini kan implementasi HAM terhadap orang lain ya. Implementasi kita menerapkan hak asasi manusia terhadap orang lain gitu loh. Kalau melaporkan perilaku tindak kekerasan anak kepada pihak yang berwajib, kalau misalkan kekerasan anaknya ini kan pelanggaran HAM. Nah, ini melaporkan perilakunya itu perbuatan baik. Nah, oke. Kita ke soal selanjutnya. Bullying termasuk pelanggaran sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Bullying termasuk pelanggaran sila kedua. Oke, kita lihat penjelasannya. Salah satu poin pengamalan Pancasila sila kedua yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kalau ada hubungannya tentang kemanusiaan, tentang manusia, humanisme, itu pasti sila kedua. Oke, pasti sila kedua kalau tentang kemanusiaan. Kalau tentang sosial itu sila kelima. Kalau musyawarah mufakat, demokrasi keempat. Persatuan Indonesia ketiga. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa tentang religius, tentang agama itu ke-1. Oke. Kita ke soal selanjutnya.
Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia. Keberadaannya terisolasi dari keramaian publik. Mereka tidak menerima bantuan dari masyarakat luar kelompoknya. Mereka juga tidak memiliki cara pandang hidup seperti masyarakat pada umumnya. Masyarakat Baduy tidak menggunakan ponsel, laptop, komputer, televisi, dan tidak mengenal berbagai mode fashion. Keadaan ini merupakan bukti bahwa A. Pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan manusia lain. B. Kurang pedulinya pemerintah dan LSM dalam menanggulangi. C. Penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat. D. Pemerintah tidak tanggap terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat. E. Pemerintah memberikan kebebasan pada hak kebudayaan warga negara. Oke, jawaban yang benar adalah C. Penerimaan terhadap perubahan berpengaruh pada cara hidup masyarakat. Penjelasannya, suku Baduy tidak menerima perubahan atau pembaruan dari luar seperti ponsel, laptop, komputer, televisi, dan model fashion yang datang dari luar. Jadi, kalau misalkan tidak menerima perubahan atau pembaruan dari luar, pasti gaya hidupnya atau cara hidupnya itu berbeda dengan orang lain yang menerima perubahan. Orang Baduy itu pasti dia fashionnya itu fashion mode lama, dia tidak menggunakan celana yang kita pakai sekarang, baju-baju yang kita pakai sekarang. Coba aja ke suku Baduy, pasti cara hidupnya berbeda karena dia tidak menerima perubahan dari luar. Kemudian kita lihat kalau misalkan jawabannya A. Pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, ini dijelaskan dalam kalimat ini itu tidak menjelaskan manusia hidup tanpa bantuan manusia lain, tapi suku Baduy tidak menerima bantuan dari kelompok luar, dari kelompok lain gitu loh. Bukan pada dasarnya manusia hidup tanpa bantuan manusia lain. Oke. Ke jawaban yang B kita lihat, kurang pedulinya pemerintah dan LSM dalam menanggulangi. Dalam soal ini tidak disinggung sama sekali tentang pemerintah dan LSM, jadi bukan jawaban. Kemudian yang D, pemerintah tidak tanggap terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat. Soal ini tidak sama sekali menyinggung pemerintah, jadi jawaban D dan E itu pasti salah. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tamparan berkali-kali dari lelaki itu membuat tubuh si terbuyung-huyung. Perempuan itu jatuh terduduk di sudut kamar setelah pelipisnya terbentur ujung lemari kayu yang lancip. Darah menetes dari sana, juga dari bibirnya yang seakan pecah. Nilai dominan dalam penggalan cerpen tersebut adalah A. Adat istiadat, B. Agama, C. Nasionalisme, D. Etika, E. Budaya. Nah, ini soal tentang bahasa Indonesia. Jadi soal tentang bahasa Indonesia juga masuk dalam kategori TWK, tes wawasan kebangsaan. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah D. Etika. Oke, kita lihat penjelasannya. Nilai yang dominan pada penggalan cerpen tersebut adalah etika, terdapat pada kalimat pertama ini. Tamparan berkali-kali dari lelaki itu membuat tubuh si terbuyung-huyung. Nah, ini tamparan berkali-kali, poinnya di sini. Kita ini tidak mengandung etika yang baik. Jadi nilai dominan dari penggalan cerpen ini adalah tentang etika, meskipun ini etika yang tidak baik. Oke, ada beberapa soal yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat.